Orang tanya, Bang apa sih syarat untuk bisa diberkati? Kita buka sama-sama dulu Matius 6 ayat 33. Ini ayat yang paling sering dihotbahin kalau soal bicara berkat. Coba, saya udah download Bunda Hana, Alkitab YHS. Udah ada. Saya seumur hidup baru tahun ini, bulan lalu saya beli, baru 2 minggu beli iPhone 14 Max Pro. Sebelumnya Cumcang. Sekarang baru punya iPhone. Orang lain kenapa beli iPhone? Soalnya kemarin pas ketemu artis-artis, gua doang Cumcang. Mereka iPhone semuanya. Lah Mongol punya iPhone, di dalam isinya apa? Mobile Legend cuman. Sama WA. Jadi kita buka sama-sama Matius 6 ayat 33. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan bagimu. Ada kata carilah. Ada kata cari. Jangan ngadepinnya di semua ditambahkan. You harus doing something dulu buat engkau diberkati. Salah satunya apa? Ya kerja. Tapi kan Bang Mongol enak stand up. 15 menit 40 juta, 70 juta. Siapa yang bilang stand up itu enak Pak? Ngelawak berempat, satu jatuh orang ketawa. Nah ini lu sendiri. Depan lu jenderal bintang 4. Lah dia gak ketawa, gak ada kolonel. Meninggoy karirnya. Jadi orang nanya kenapa Bang Mongol bisa lucu stand up sekalipun depan presiden. Duitnya. Cina gua setengah bro. Gak mungkin dibayar 2 juta. Gitu. Kayak besok nih kenapa Mongol hari ini langsung berangkat ke Yogyakarta. Karena besok manggung di Yogyakarta. 15 menit 50 juta. Khotbah 45 menit. Jadi kalau orang nanya enak mana ngol khotbah sama stand up? Enak khotbah. Kenapa? Karena kita menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu dong. Kalau stand up mah gampang Pak. Ejek diri lu sendiri orang ketawa. Gak usah tersinggung kan duitnya masuk. Oleh sebab itu kenapa sampai hari ini saya stand up gak pernah ditegur oleh siapapun. Karena yang kujadikan materi adalah mamiku. Orang nanya emang mamanya gak pernah sakit hati kalau gak pernah marah. Gak pernah karena kami berdua bagi hasil. Jadi nyantai bos. Tapi kalau khotbah itu kesaksian hidup yang harus kita sampaikan. Dan kebenaran landasannya. Saya emang benar dari anak yang tidak dianggap. Tetapi apakah saya harus tetap di posisi itu tidak move? No, saya mengikuti seperti Abraham. Dari Ur Kasdim dia melangkah ke Hebron. Disitulah dia tetap taat dengan Tuhan diberkati. Orang terkaya di dunia siapa sih? Raja Thailand. Belum tentu masih Abraham lebih kaya. Kayanya di mana Abraham? Bagi tanah pakai kiri kanan. Pernah baca Alkitab dia malot berbagi tanah? Nggak ada, dibilang lu hektar 2 ya, gua 4. Nggak ada, dia bilang malot apa? Lu yang kiri atau yang kanan? Berarti seujung-ujung itu tanah dia. Kurang kaya apa? Jadi teman-teman kalau ingin diberkati ada kata carilah dahulu. You must be seeking something. Cakep. Sorry, Wall Street. Harus mencari. Apa yang lu harus lakukan? Kerja. Pelayanan, jalani dengan sungguh-sungguh. Jangan lihat di duitnya. Pak, saya kalau lihat stand up di duitnya, saya gak mau ngambil pelayanan. Kenapa gak mau ngambil pelayanan? Selain kecil, kedua ribet jemaatnya kalau minta foto. Timer kadang ada yang 10. 8. Belum lagi. Tapi kalau kita stand up di acara corporate, thank you, saya mau langsung digiring keluar ke mobil. Pulang. Tapi kenapa mau menikmati pelayanan? Karena ini kebaikan Tuhan, saya harus kasih tahu ke orang. Muka ala kadarnya. Main film udah 41. Satu tembus festival film Cannes di Perancis. Yang ditulisnya Cannes. Tembus filmnya. Mongol berangkat ke Perancis, pulang besoknya. Orangnya kenapa bukannya liburan foto di Menara Eiffel gitu. Enggak ada nasi. Saya ke Perancis dikasih roti.
Saya bilang ini kalau di Manado buat ibadah kolom. Mau kasih nyari-nyari nasi Padang susahnya minta ampun. Ke Jepang aja. Mongol nyari hari kedua baru ketemu restoran Indonesia di Shibuya. Itu pun stres di Shibuya nyari toiletnya gak ketemu. Terpaksa ke IKEA. Pura-pura megang handuk. Orangnya hilang, kita ke lantai 3 pipis. Jadi kita harus cari. Baru yang kedua orang bilang, terus gimana bang kalau soal berkat Tuhan itu menjadi indah? Ada yang kedua, Ulangan 28 ayat 1. Kita baca sama-sama Ulangan 28 ayat 1. Saya enak baca Alkitabnya. YHS. Di situ saya mulai mengerti dan memahami penggunaan kata-kata yang kita harus rubah. Karena ternyata penterjemahnya dulu siapa. Jadi otomatis, wah gila ya benar ya. Jadi coba kita baca Ulangan 28 ayat 1. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Apabila engkau mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara Yahweh Elohimmu dan melakukan semua perintahnya yang telah aku sampaikan kepadamu hari ini, maka Yahweh Elohimmu akan menempatkan engkau di tempat yang tinggi mengatasi segala bangsa di bumi. Dan seterusnya ke bawah engkau akan menjadi kepala bukan jadi ekor. Kan kalau di LAI diberkatilah di saat engkau masuk, di saat engkau keluar, itu di ayat yang sama 28. Jadi ternyata harus ada kata mendengarkan. Oleh sebab itu kalau kita di gereja matiin dulu tuh HP. Jangan lagi nulis nunggu Bang Mongol datang. Lagi khotbah, lagi nyembah Tuhan. Di mana sih kok Bang Mongol belum nyampe-nyampe? Lu mau nyari Mongol apa mau nyari Tuhan? Mending cari Tuhan. Karena kalau kita mencari Tuhan, Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepada kita. Kalau nyari Mongol, namun kok Mongol begini, hilang lagi, gua lagi yang dituduh. Saya di Jakarta ke gereja lagi penyembahan. Ada yang hilang handphone. Sebaris itu ngelihatnya ke Mongol. Saya sampai bilang sama teman kayak begini, gue pindah agama besok. Teman Mongol nyolek percuma kalau sebelah hilang sandal pasti lu juga. Ini bayangkan kalau teman-teman muslim sholat Jumat terus Mongol berdiri sebelah kotak amal. Wah dikira gue lagi yang nyolongnya. Susah. Tapi apakah Mongol mampu operasi muka? Mampu. Dokter Tompi. Dokter bedah plastik. Bisa Mongol minta tolong sama dia. Gak usah rubah semua hidung doang. Ambil tulang ini, taruh hidung, tarik, mancung. Permasalahannya Tuhan taunya Mongol pesek. Udah mancung disamber bajai, game over. Mongol bilang Tuhan bukannya janjimu aku umur panjang. Tuhan dari surga, lu ngol ya ampun gua lupa. Soalnya lu rombak sih. Jadi ngadepin hidup tuh santai. Mau diberkati Tuhan cari. Mau diberkati Tuhan dengar. Oleh sebab itu iman bertumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan. Itu saya lakukan sampai hari ini. Kalau mau soal ribet hidup kita. Apalagi kami artis, saya artis. Salah pakai baju, netizen komennya menyakitkan. Saya main film aja jadi bencong, gereja protes. Tapi perpuluhannya gak dikembaliin. Ini kan gue jadi bencong kan cuma di film Pak. Terus kenapa harus, Pak Mongol kan hamba Tuhan. Cari dong karakter yang memuliakan Tuhan. Susah bos. Selama Aliando, Al Ghazali, Reza Rahardian, Chico Jericho, semua Jeffrey Nicole masih hidup. Gak nyampe Mongol di situ. Mereka doang selalu kita kebagian jatuh dari pohon gitu. Kayak di mana ya sinetron ganteng-ganteng serigala. Saya main juga cuman buat manggilin Aliando. Bro ditabrak mobil. Pulang. Apa di sinetron apa lagi? Naik enak turun ogah. Jadi kuntilanak Pak. Bayangin gak ada dialognya cuman pakai segitu doang. Demi dapat duit. Jadi kalau disuruh milih apalagi komik 8 jadi Sailor Moon, Wonder Woman, Black Widow. Semua dilakuin demi 150 juta. Kita kasih perpuluhan ke gereja, gereja telepon. Pak Mongol ingat Pak, Bapak ini hambanya. Harus ada karakter Kristus dalam hidup Bapak. Gembalanya gue marahin, balikin perpuluhannya. Lumayan 15 juta kebeli cincin. Ya kan di Surabaya cincin tuh banyak yang murah. 2 gram gede, sekali kopong sih nggak apa-apa. Diketok di meja ikut reot di belakang. Tapi nggak apa-apa, yang penting buat kami orang Manado yang penting emas. Ada lagi yang bilang begini, Mongol kamu tuh hamba Tuhan loh Mongol. Kalau manggung tuh ayo jangan terlalu hedon.
mamerin aksesoris. Masa lu begitu, kalung segitu gede-gede, setiap kali manggung. Wih, Bapak Ibu ingat baik-baik. Tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Rantai kongguan aja rose gold. Lantai regal aja gold. Itu kayak apa? Kayak kalungnya Justin Bieber. Cakep, tapi coba lu angkat hijau di belakangnya. Jadi cari Tuhan. Yang Tuhan suruh itu cari dirinya. Cari perkenanannya. Jangan lihat orangnya. Kalau mau lihat manusia nggak ada yang sempurna, Pak. Anda sebagai jemaat YHS yang hari ini hadir, maupun mungkin yang hadir bukan jemaat lagi, mencari gereja mana yang aku ingin bertumbuh, bergabunglah dengan YHS. Saya ikut merekomendasikan. Orang kenapa sih Ngol? Lu dibayar sama Pak Yusak? Hello. Tidak. Saya kenal Bunda Hana karena beliau karakter mama. Karakter emak-emak banget. Saya kenal beliau udah lama. Tapi coba beliau setiap kali ketemu selalu ngingetin. Tetap bertahan. Sama kayak Ibu Indri. Saya ibu rohani pertama tuh Ibu Indri Gautama. Zaman beliau khotbah. Gak ada di situ sukacita. Ngamuk kerjaannya. Kita yang denger nunduk semua. Aduh Tuhan jangan sampai ketemplak habis ini kita. Kalian yang darah Yesus, darah Yesus. Jadi saya jujur aja, saya bertumbuh lewat beliau. Tetapi apakah saya sakit hati? Tidak, pengajaran itu ada saatnya keras, ada saatnya lembut. Kalau terlalu lembut, terlalu manja, tuh kasusnya mukul orang karena dimanja. Gak lihat anak umur berapa dihantem aja. Coba kita, itu yang mengol kemarin di depan Pak Jokowi. Tuh saya bilang, Pak, kita udah kehilangan film anak kecil yang mendidik. Zaman kita dulu ada si Unyil. Ada didikan dari Pak Raden yang selalu ho. Ada. Gak ngasih tahu siapa cuplis kerja. Jangan cuma tidur-tiduran. Ngasih tahu Pak Oga jangan nodong. Ada didikan moralnya. Lah sekarang kita anak kita dibombardir dengan film-film anak kecil. Yang gua gak tahu di mana didikan moralnya. Mungkin Marsha didikan moralnya keberanian. Karena dia bergaulnya dengan serigala dan beruang. Marsha gak ada temennya orang. Beruang sepasang, serigala 2, ambulan 1, terus sama kelinci. Tapi coba Anda lihat nakalnya Marsha, nauzubillah, oh Bapak di surga. Hilang sukacita kalau kita tetangga nama Marsha. Saking nakalnya ambulans, serigala gotong-gotong ambulans lari-lari loh. Itu baru Marsha, belum Sinchan. Nah ini kalau Marsha dan Sinchan tinggal di Surabaya, gua pindah Semarang. Gua gak mau tetangga 2 sama nakal ini. Itu baru Marsha. Mungkin keberaniannya yang kita bisa ambil contohnya. Tapi anak kecil buat apa nunjukin keberanian? Tapi yang itu kita apa? Sopan santun. Dulu orang tua terima tamu. Gak ada tuh teriak cuman batuk. Kita ke dapur semua. Apalagi Dora. Pak Dora itu film yang ngajarin anak kecil kelayapan. Karena Dora gak pernah bikin PR. Gak pernah tidur siang, gak pernah makan siang. Kerjaannya jalan terus, mau kemanakah kita hari ini? Nah ini kita bingung anak siapa nih Dora ini? Apakah dia sama dengan Marsha yatim piatu? Kita gak tahu. Manusia tuh harusnya berteman dengan manusia, dia berteman sama monyet. Nah ini kan maksudnya gini, nah ini yang membuat kita akan kehilangan apa? Didikan moral. Bukan gak boleh, boleh aja. Tapi ayo bikin film yang mendidik. Dan hari ini ada orang-orang yang mungkin diberkati Tuhan punya duit lebih. Bikin film sekarang gak kayak dulu 15 M. Se-M pun jadi. Kenapa bikin film dengan 1 miliar jadi? Balik modalnya gampang. Nyari penonton 300 baliknya dapat 4,5 M. Bukan buat ngejar penonton setengah M. 300 gampang, perhitungannya warga Surabaya berapa penduduknya? 2 juta. 10%-nya berapa? 200.000 nonton kali 15.000 balik modal. Kalau 15 M ginjal 2 hilang. Kalau dia nonton dikit. Jadi ayo teman-teman, di saat kita mencari wajah Tuhan, berkat akan mengikuti kita. Di saat kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita akan bertumbuh. 2 hal ini terjadi dalam hidup kita, aman hidup kita. Saya contohnya. Nggak jatuh dalam persinahan, nggak jatuh dalam narkoba, nggak jatuh dalam seks bebas. Saya nggak ngerokok, nggak alkoholik. Orang bilang, wah Abang Mul udah suci banget. Enggak juga. Tapi saya tahu mana yang boleh saya lakukan, mana yang tidak boleh saya lakukan.
Seks bebas, gampang artis. Bukannya artis panggung selalu mendapatkan upeti. Saya sering begitu. Di Batam dikasih cewek di lobi. Umur 19 tahun pakai baju biru, ada jus alpukat di meja bang. Buat mijit ya. Oi. Kenapa dia ngasih? Karena 70 juta bayaran Mongol dikasih dia 10 juta. Nyari cabe-cabean goceng masih ada 9,5 juta. Jadi dia aman menurut dia. Selesai Mongol stand up saya datengin ceweknya. Dek pulang aja. Hah? Pulang bang? Enggak, saya katanya buat mijit abang kecapean. Enggak, pulang aja. Tapi bang udah dibayar, enggak apa-apa. Nanti abang yang bilang sama IO-nya. Dah ceweknya pulang. IO-nya ternyata ngeliat dari belakang. Dia datang, abang gak suka cewek ya? Cowok juga ada loh bang. Ya darah Yesus. Ya Tuhan Yesus berdosa. Pingin gua gampar takut lapor polisi. Jadi kalau boleh jujur, tekanan di dunia seniman, di dunia artis itu tinggi. Tetapi di mana engkau melekat di gereja, engkau akan bertumbuh teman-teman. Jadi ayo, melekatlah di gereja. Anda yang mungkin datang-datang doang tapi belum mungkin kalau istilah zaman sekarang, istilah zaman now belum covenant member dengan YHS. Ayo sama-sama. Tapi aku bang gak bisa bahasa roh, ya gak apa-apa. Kan nanti akan ada tuntunannya. Nanti akan dituntun, diajarin. Ya kan nanti akan ada. Ada tim penggembalaan yang akan membenarkan kalau ada yang salah. Tapi bang gerejanya orang-orang kaya. Ya udah dibilang tadi kan tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Gak semua sepatu mengkilat itu sepatu mahal. Lu kira ini Gucci? Pedro. Ini Pedro yang beli artis 1,5 juta foto bersama. Tinggal bayar 50%. Itu enaknya artis bos. Endorse ya bang. Orang nanya kok abang ngambil? Loh kenapa gue gak boleh ngambil? Mau beli Gucci 40 juta. Aduh bapak di surga. Saya daerah banjir. Saya tinggal di Pondok Jaya pak. Jakarta panas. Bogor hujan masuk. Airnya ada ikan lele, ikan nila depan rumah. Saya gak pernah ngambil nila. Kenapa sih Bang Mongol gak pernah makan nila? Setitik aja merusak susu sebelanga apalagi seekor. Mending lele aja gitu. Jadi orang nanya carilah dahulu dan dengar. Dengarkan firman. Baru yang ketiga rahasia engkau diberkati Tuhan. Bukan cuman Matius 3. Matius 6 ayat 33. Bukan cuman Ulangan 28 ayat 1. Tapi Maliaki 3 ayat 10 coba kita baca sama-sama. Udah gak usah nyari ada di situ. Ya kita baca sama-sama Maliaki 3 ayat 10 1, 2, 3. Bawalah seluruh perpuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam berfirman. Apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan? Ternyata salah satu rahasia engkau diberkati Tuhan dan mendapatkan berkat yang sempurna adalah di saat engkau taat memberi perpuluhan. Saya salah satu orang yang taat memberi apa yang Tuhan punya. Saya berdarah Cina pak. Saya aja lahir papa saya udah nulis nama di kayak liontin warna perak. Saya udah bawa ke toko emas, bukan emas katanya perak. Udah dicoba gitu kan. Ditulis nama saya ada 1 dan 2. Jadi depan belakang ada nama. Berarti saya nama pertama tulisannya Wang Tianchen. Artinya raja yang hidupnya tambah lurus. Meleset teman-teman. Karena saya waktu pakai nama itu saya masuk gereja setan. Berarti meleset. Usia 26 papa saya ngasih nama kedua di baliknya sebagai nama 2. Wang Sisium. Artinya seorang raja besar gagah perkasa. Meleset juga pak. Kayak banyak yang jadi bencong pak di film. Gak jadi gagah perkasa. Gitu? Di setiap saya menghasilkan sesuatu. Saya selalu ingat 10% itu Tuhan yang punya. Bawanya kemana? Ke rumah perbendaharaan. Bawanya ke rumah Tuhan. Jangan kau bawa ke ibu janda itu gatel. Ada banyak hamba bapak-bapak gitu ketemu Mongol. Pak Mongol ini kan gereja saya udah mulai makmur Pak. Kalau saya bawa perpuluhannya ke ibu janda anak yatim jangan Pak. Kalau engkau bawa ke ibu janda berarti engkau gatal.
Biarkanlah gereja yang menyalurkan. Gak usah kita. Kalau kita mau ngasih ke panti asuhan silakan. Ke gereja aja lebih enak. Karena gereja ada tim diakonia. Nyalurin ke panti asuhan. Ke ibu-ibu janda yang ada di gereja. Karena kalau kita bawa ke orang. Itu juga akan tetap menjadi masalah kalau ada haters yang melihat. Jadi saya sampai hari ini setiap kali dapat perpuluhan, setiap kali dapat manggung pasti langsung saya kasih perpuluhannya. Kenapa Mongol bisa enak ngasih? Karena setiap kali saya dapat langsung saya transfer. Saya nggak nunggu akhir bulan. Saya nggak nunggu tanggal 30 baru ngasih. Nah Februari cuma sampai 28. Berarti nggak usah ngasih. Kan nggak 30. No. Saya jujur. Besok saya manggung, udah di DP 25 juta. Saya langsung kirim ke gereja 2,5 juta. Kok enak banget ya bang? Kan saya masih megang 12,5 juta. Saya masih megang lebih besar lagi. Masih megang 22,5 juta. Gak mungkin sakit hati. Yang menjadi sakit hati kalau dikumpulnya sebulan. Yang besarnya udah habis. Tinggal yang perpuluhan. Pakai alasan, ya Tuhan buat bayar listrik ya. Ntar tahun depannya, bulan depan. Enggak. Mendingan kau kasih sebagaimana Esther di saat mendapatkan harta dari Ahasveros. Langsung dia titip lewat Mordekai malam itu juga. Ada di Alkitab. Jadi saya juga sama. Persembahan kasih saya udah ditransfer kemarin. Langsung Mongol transfer ke gereja. Bugem udah masuk ya perpuluhan Mongol. Masalah perpuluhannya digunakan buat beli tas Birkin. It's not your business. Jangan selalu menghakimi hamba Tuhan pakai Birkin itu duit jemaat. Belum tentu asli. Tentu. Belum tentu. Karena setahu saya Birkin itu dipakai di saat tertentu yang butuh effort gede. Kalau cuma ke gereja pakai Birkin. Hello jemaatmu pakai Pedro only. Kayak gue cuma pakai Coach. Kok abang pakai Coach kenapa gak pakai Gucci? Ginjal 2 baru kebeli tas 1. Pakai palsu aja. Artis itu pakai palsu selalu dianggap asli. Apakah itu kebohongan? Hanya Tuhan yang tahu. Kan gua nggak bilang ini asli. Kan situ yang ngomong asli. Buat yang gemuk hari ini juga sama. Jangan mau diintimidasi oleh para dokter gizi. Tidak semua dokter gizi mengintimidasi. Tapi ada beberapa dokter yang kadang-kadang suka keterlaluan. Hati-hati Pak Mongol udah mulai kegemukan. Nanti bisa kena darah tinggi, sakitnya jantung pasti Pak. Ada juga yang kurus sakit jantung. Gak cuma orang gemuk. Kami begini karena kami mempraktikkan apa yang Tuhan bilang. Gemuk itu lambang kemapanan. Six pack. Ngeribetin diri. Coba orang six pack. Dari 100 cowok nge-gym di tempat nge-gym. 90 doang yang laki. 10 doang yang laki, 90-nya pasti ngondek. Ngangkat barbel cuma 5 kali, 1, 2, 3, capek, pergi. Tahu-tahu aerobik, habis aerobik bukan ngapa-ngapain sauna, berdua masuk. Tapi kalau buncit bro, kita nggak perlu nasi merah. Nasi putih pun kalau memang enak kenapa tidak? Nggak ada orang meninggal gara-gara nasi. Kalau Anda, jangan putih ngol, karbo dan gula tinggi. Ganti nasi merah, gula, karbo rendah, serat tinggi. Kalau bicara nasi berwarna kuning paling enak. Nasi kuning paling enak. Udah ada ayam sepotong, orek, perkedel. Gak ada orang mati gara-gara nasi. Mati karena waktunya udah selesai. Nah itu yang saya bilang di depan presiden. Mau pingin umur panjang sama kayak Pak Yusak. Beliau tuh rendah hati banget. Seorang gembala yang luar biasa bermujizat pun beliau rendah hati. Nyamperin kita bukan kita yang datang Pak. Beliau juga maju ngol. Ada yang lain kan? Iya. Gitu doang. Kayak lagi ngikut acara setan-setan gak kuat. Kenapa rendah hati lama mati? Karena jalannya nunduk. Orang sombong jalannya petenteng-petenteng. Itu cepet game. Apa lihat-lihat, itu kalau malaikat maut nunjuk, pak habis. Tapi kalau rendah hati kan jalan. Nunduk, kelihatan kaki malaikat maut. Dia selalu ada di depan kita. Kita kan bisa muter balik. Nah, umur panjang. Baru yang kedua budek. Orang budek itu dipanggil sebelah aja dia gak dengar, apalagi sama yang di atas. Jauh gak dengar. Dan hari ini
Terakhir saya kasih tahu, tolong semua jemaat yang hadir, baik di gereja maupun mungkin ada yang nonton di YouTube nanti. Ayo kita sepakati bersama. Kalau ada jemaat kita yang meninggal, tolong berhenti mengucapkan semoga almarhum diterima di sisinya. Semoga almarhumah diterima di sisinya. Stop menggunakan kalimat itu. Karena kalimat itu digunakan udah dari abad ketiga sebelum Masehi. Udah banyak di sisinya. Udah numpuk. Ini takutnya yang di sisinya tuduh-tuduhan. Lu Tuhan bukan ya? Ya yang Tuhan yang mana nih? Yang Bapak besar. Ya kan? Yang mana nih yang Bapak ini? Bukan yang mana nih? Kau di sisinya numpuk gitu loh. Dari abad ketiga loh, sekarang 2023. Bagaimana kalau kita sepakati bikin baris baru? Semoga almarhum atau almarhumah diterima di depannya. Maksudnya kan, ya kan boleh di depan, boleh di belakang gitu. Maksudnya jangan di sisinya lagi. Pak Pariaji kena di sisinya. Berarti ya udahlah, berarti beliau. Nah kita yang terbaru ini kalau boleh di depannya. Jadi kalau semuanya kita pingin nengok tinggal belakang. Iya. Oh ya ampun cakep ya Bapak di sorga gitu. Begitu kalau orang meninggal tuh Surabaya kalah sama Manado bro. Kami orang Manado kalau meninggal sebisa mungkin pakai jas. Gak ada orang meninggal pakai batik di Manado. Semua pakai jas. Yang bikin gua stres adalah pakai kaos tangan. Gua sampai nanya sama istrinya, ini om dulu pas kibraka ya. Gua pakai kaos tangan. Semua pakai kaos tangan. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Sukacita ada dalam hidup kita selama kita berpegang teguh pada firman Tuhan. Di saat engkau ingin diberkati, carilah. Di saat engkau ingin diberkati, dengarkanlah firman Tuhan. Dan di saat engkau ingin diberkati, berilah apa yang Tuhan punya. Jadi mencari, mendengar, dan memberi. Anda mau memberi tiap bulan boleh. Anda mau memberi setiap kali dapat boleh. Yang penting tetap kembalikan apa yang Tuhan punya. Karena dengan engkau mengembalikan apa yang Tuhan punya. Tuhan bilang di Alkitab, ujilah aku. Di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Hanya satu ayat yang Tuhan minta uji dirinya. Hanya di Maleakhi 3 ayat 10. Di kitab yang lain kita yang minta Tuhan uji diri kita. Tetapi di Maleakhi 3 Tuhan yang minta kita suruh uji dirinya. Kalau di kitab Amsal, Matius, Mazmur kalimatnya biasanya jadi lagu. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita yang minta. Tetapi Maleakhi 3 ayat 10 Tuhan yang minta kita uji dirinya. Berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Amin. Minggu depan ada ibadah. Ayo teman-teman. Sekarang udah dipermudah. Boleh gak pakai masker. Boleh pakai masker. Jadi boleh enggak. Boleh oke. Boleh. Pokoknya ada yang boleh ada yang enggak. Anda mau pakai masker silakan. Buat yang hidung pesek kayak Mongol. Let's go gak usah pakai. Tekanan batin kalau lagi nyanyi. Susah ngambil napasnya. Lek-lek. Ya. Covid ini yang paling menderita bukan orang miskin. Yang paling menderita di saat Covid adalah orang yang hidungnya pesek. Karena pengambilan sampel selalu menggunakan lubang hidung. Hidung mancung gede lubangnya, dicolok gak berasa. Kami yang pesek nempel. Ketemu kulit atas dan kulit bawah. Teman paramedis bukan langsung dicabut, dipelintir. Itu kita yang ya pengen petang. Tapi gak boleh. Dosa kalau kita mukul. Jadi ayo teman-teman. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Gembala sidang Anda Pak Yusak. Beliau juga manusia seperti kita. Jangan lupa dukung doa buat beliau dan keluarganya. Karena dengan engkau berdoa kepada beliau. Kepada Tuhan untuk Pak Yusak dan keluarga. Anda melakukan yang namanya sinergi dalam pelayanan. Di saat Paulus tenggelam yang mendoakan adalah jemaatnya. Nah hal yang sama harus kita lakukan. Supaya gembala kita tetap sehat. Tetap kuat melayani Tuhan. Kita harus saling mendukung dalam doa. Amin. Nanti jam 4 sore saya ada di Grand City. Gak ada kegiatan mau nonton Unman bang. Mau nonton film horor waktu maghrib. Boleh-boleh aja. Cuman kalau saya gak suka nonton film horor. Kenapa bang gak suka? Udah bayar mahal-mahal ditakut-takutin. Ya, mending cari film yang bikin ketawa. Jadi gak ada.
Kalau nggak ada acara hari ini, ayo kita ke Grand City di jam 15.30. Nanti akan ada Mongol di situ. Kita akan ngupas hal-hal yang lain, yang baru dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.